Chelsea tersenyum hangat kemudian mengusap pundak Farah lembut. "Saya mau tanya-tanya boleh?" Farah kembali terdiam selama beberapa saat. Ia menatap mata Chelsea dengan teliti seolah mencari penyebab mengapa wanita ini bersikap tak biasa dan bahkan terbilang kepo. Tetapi Farah tak berhasil. Tatapan mata Chelsea sekarang terlihat begitu tenang dan tak menunjukkan hal aneh. "Farah," Chelsea memanggil lagi. Farah mengangguk. "Boleh, mau nanya apa dok?" "Gini." Chelsea tersenyum lembut. "Revalina beneran tunangan sama Kaiden?" Tubuh Farah menegang selama beberapa saat sebelum pada akhirnya menjawab, "Setahu saya iya." "Kamu gak usah takut Farah, kamu memang mereka gak beneran tunangan, jujur saja. Saya cuma perlu kejujuran kamu." "Iya, dia tunangan gue, emangnya kenapa?" Tak disangka seorang cowok berjubah putih bersama sosok perempuan manis berambut coklat dikerai muncul secara tiba-tiba dan kini berdiri di samping Farah. "Kaiden, Revalina." Senyuman Chelsea yang tadinya terukir begitu manis, kini luntur dalam sekejap. "Astagfirullah, pelet Revalina kuat banget." Farah geleng-geleng kepala sendiri melihat kejadian ini. Sejak dulu, dirinya tak pernah melihat Kaiden terlibat dalam drama seperti ini, apalagi sampai berpura-pura. Kaiden tersenyum tipis, lalu tangannya beralih menyentuh kepala Revalina dan mengelusnya pelan. Perlakuan Kaiden terhadap dirinya jelas membuat tubuh Revalina membeku. Ada perasaan aneh yang seketika bergejolak di dalam hatinya. Perasaan yang tak mampu dijelaskan secara detail. Yang pasti, Revalina begitu bahagia karena bisa mendapat perlakuan manis dari Kaiden. Revalina tahu dari miliaran perempuan di dunia ini, tidak semua orang bisa mendapatkan perlakuan manis Kaiden yang langka. Dan Revalina merasa beruntung bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Gue gak tahu kenapa lo terkesan mau tahu banget tentang hidup gue. Kayaknya selama ini lo udah ngesalah artiin sikap baik gue ke lo." Kaiden berucap sinis. "Kaiden, maksud kamu apa?" Chelsea mengernyit bingung. "Selama ini gue gak pernah marah ataupun bersikap buruk sama lo. Bukan berarti gue punya perasaan sama lo sih. Gue cuma menghargai lo sebagai adiknya almarhum Lutfi. Jadi gue minta lo jangan pernah ngurusin kehidupan gue lagi." Mendengar itu, Chelsea hanya bisa terdiam di posisi awal seraya menahan genangan air mata yang sudah berlomba-lomba hendak turun. Chelsea menyentuh tenggorokannya yang seolah tercekat setelah mendengar kalimat Kaiden. Kemudian tanpa basa-basi, ia segera melengos pergi begitu saja. "Lah, emang Lutfi siapanya Chelsea?" pikir Farah, sambil terus menatap kepergian Chelsea dengan rasa bingung. Lutfi?" Saat Farah ingin bertanya langsung pada Revalina dan Kaiden, kedua pasangan bahagia itu sudah menghilang entah kemana. Maklumlah, Farah memang belum mengenal seluk-beluk kisah Lutfi dan cerita rumit di baliknya. Selama ini hubungan Chelsea dan Lutfi memang terjalin dingin, bahkan bisa dibilang buruk. Tak pernah saling menyapa ataupun berbincang di kawasan rumah sakit. Hal itu membuat tak banyak yang tahu tentang hubungan kedua wanita itu. Sambil menikmati secangkir kopi hangat, sepasang lelaki dan perempuan duduk manis di rooftop rumah sakit untuk menikmati udara malam yang entah mengapa selalu terasa menyenangkan bagi Kaiden. Menurutnya, malam adalah teman terbaik untuk menikmati secangkir kopi hangat, apalagi bersama seseorang yang disayang, seperti saat ini. Kaiden tak bisa menahan senyumnya ketika melihat pipi Revalina yang mulai memerah karena kedinginan. Hujan baru saja mengguyur kota Jakarta beberapa menit lalu hingga membuat suasana dingin semakin meruak. Cewek dengan rambut coklat di gerai itu beberapa kali meniup tangannya untuk memberi udara hangat kemudian beralih sesaat menyeruput kopi hangat miliknya. "Dingin banget ya," Revalina berucap sambil menggigil. "Mau masuk aja ke dalam," tawar Kaiden. Revalina menggelengkan kepala. "Enggak, di sini aja, aku suka." Tak memberi balasan, Kaiden lantas melepas jubah putih panjang yang ia kenakan kemudian membalutkan kain tersebut di tubuh Revalina. "Biar hangat," Kaiden tersenyum lembut.
Tangan Revalina menyentuh pipinya yang dingin sekaligus merah. Sekarang pipinya memerah bukan hanya karena kedinginan, tetapi karena terlalu meleleh oleh sikap Kaeden. Ia menatap Kaeden dengan senyuman lebar di wajah manisnya dan berkata, "Kamu gak kedinginan?" "Dingin, tapi lo lebih penting." Astaga Tuhan. Revalina mengelum senyuman. "Masa sih? Soalnya kan lo lemah, nanti kalau lo sakit gue repot juga." Lanjut Kaeden tanpa mau memandang Revalina lagi. Dan kalimat itu sukses membuat Revalina melongo. Sikap Kaeden yang temperamen ini memang sering berubah-ubah dalam waktu singkat. Menakjubkan, tetapi juga menjengkelkan. Jahat banget, cibir Revalina. Ada ya cowok segini sadisnya? Nggak habis pikir aku. Dia ngedumel sendiri sampai membuat Kaeden yang duduk di sampingnya tertawa kecil. Bercanda, Kaeden mengacak-ngacak rambut Revalina gemas. "Lagian, lo kenapa gampang banget sih dibohongin? Pantas saja lo jadi incaran Danu. Makanya kamu jangan jauh-jauh, biar ada yang jagain aku dari Danu." Revalina menyengir. Lagi-lagi Kaeden tertawa. Dia mengangguk sekali. "Oke." Mendengar jawaban Kaeden, kedua mata Revalina langsung berbinar senang. "Janji?" tanyanya seraya mengulurkan jari kelingkingnya pada Kaeden. Kaeden diam, menatap jari kelingking Revalina selama beberapa saat. Cukup lama dia berdiam diri tak melakukan apapun, dan akhirnya Kaeden pun mengaitkan jari kelingkingnya pada jari kelingking Revalina. "Janji." "Go, go, go!" Rafli berteriak nyaring sambil asik memainkan gamenya lewat PS milik Kaeden. Dia duduk santuy di atas kasur Kaeden yang dingin dan empuk sambil menghadap ke arah TV dan bermain PS. Sambil satu tangannya mengotak-ngatik remote PS. Tangan kiri Rafli terulur untuk mengambil keripik kentang lalu memasukkannya ke dalam mulut. "Lu gak mau ikutan Kaeden?" tanya Rafli pada Kaeden yang kini sedang sibuk dengan beberapa lembar kertas berisi data pasiennya yang begitu numpuk. "Enggak, sibuk," saut Kaeden. Namun matanya masih fokus pada lembaran kertas tersebut. "Bangke mati!" Pekikan Rafli hampir saja membuat Kaeden terjungkal dari bangku karena kaget. "Bangsat," umpat Kaeden galak. "Udah sana lu, cepatan balik ke rumah lo. Ngerepotin aja. Gue kan diusir dari rumah, gimana sih lo? Ya udah tinggal di jalanan aja. Biar jadi gembel sekalian, ganggu amat dasar dugong." Kaeden menghina Rafli secara terang-terangan. Darahnya sudah mendidih karena hampir tiap malam mendengar teriakan Rafli bermain game. "Tega kamu, tega bang," Rafli menggila lagi. Dia makin lebay dari hari ke hari. Tak mau berdebat, Kaeden pun memilih untuk menyumpal kedua telinganya dengan earphone, lalu kembali berkonsentrasi pada data-data pasien di atas meja. Sesekali dokter ganteng itu memijit pelipisnya yang terasa pening kala membaca beberapa keluhan aneh dari pasien. Sedangkan Rafli, dia masih asik main game sambil ngemil. Namun tak lama kemudian, dia menghentikan kegiatannya dan langsung menoleh pada Kaeden. "Woi, HP lu bunyi tuh." Tak ada balasan. "Woi!" teriak Rafli lagi. Kali ini dia melemparkan satu keripik kentang hingga mendarat di kepala Kaeden. "Bangke, telepon lu bunyi." Masih tak ada balasan. Kaeden masih asik dengan lagu yang ia dengarkan lewat earphone sampai-sampai tak sadar kini sebuah keripik kentang masih berdiam anteng di atas kepalanya. Rafli yang mager untuk menghampiri Kaeden pun mulai melirik ke kiri dan kanan, berusaha mencari sesuatu untuk dilemparkan pada Kaeden. Sesaat kemudian ia langsung tersenyum lebar ketika menemukan barang yang dirasa tepat untuk dilempar. Rafli mengambil kotak tisu di sampingnya lalu melemparkan keras itu ke kepala Kaeden. "Fuck!" Kaeden mengumpat lagi. Kali ini dia sampai beranjak bangkit dari tempat duduk seraya melepas earphone di kedua tangannya. Di kedua telinganya. "Lo mau apa sih, Fli?" "Oh, sorry." Cengiran kuda khas Rafli makin menambah emosi Kaeden. "Tuh ada telepon, angkat dulu." Kaeden menahan sabar dan meraih ponselnya, dan tanpa membaca nama si penelpon, ia langsung mengangkat panggilan tersebut. "Halo?" Di seberang sana terdengar bunyi keramaian klub malam yang terdengar khas di telinga Kaeden, karena tempat itu adalah tempat yang sering dikunjungi Kaeden. Namun, beberapa bulan terakhir ini dia memang tak pernah lagi datang ke tempat semacam itu.
bingung. Kaiden menjauhkan ponselnya dari telinga dengan tujuan membaca nama si penelpon. Betapa terkejutnya ia ketika tahu dengan siapa panggilan ini tersambung sekarang. Dengan napas memburu berangsur tak teratur, Kaiden kembali menempelkan ponselnya di samping telinga. Danu. Kata-kata Kaiden mampu membuat Rafli yang tadinya sedang ngemil, santai sambil minum soda kini jadi tersedak dan batuk-batuk akibat kaget setengah mati. Oh hai, suara Danu terdengar di balik telepon. Udah diangkat ternyata. Kaiden menutup matanya rapat sambil menahan emosi. Dia tak ingin terpancing oleh Danu lagi. Kenapa? Tanyanya dengan nada rendah. Gimana kabar Evelina? Gue kangen nih sama cewek gue. Danu, kalau gak penting lebih baik gue tutup aja teleponnya. Eits, tunggu dulu. Gue ada hal penting yang mau disampaikan. Ini tentang Evelina. Ucapan Danu membuat Kaiden jadi mengurungkan niatnya untuk menutup sambungan telepon. Dia beralih memasang telinganya dengan baik untuk mendengarkan. Apa? Gini Kaiden, gue mau negosiasi sama lo. Batas kesabaran Kaiden hampir habis. Ia meraup wajahnya kasar. Kemudian matanya melirik Rafli yang kini sedang memperhatikan dirinya dengan seksama, berusaha mendengarkan percakapan mereka. Negosiasi apa? Kaiden masih menahan sabar, tak mau suasananya makin memburuk. Apalagi dia tahu selicik apa seorang Danu. Lo mau gue gak gangguin Evelina lagi kan? Gak usah dijawab, gue tahu jawaban lo pasti iya. Di seberang sana Danu tiba-tiba terbahak tanpa alasan. Gue sebenarnya bisa aja bikin nasib Evelina sama kayak Lutfi. Danu! Teriak Kaiden. Satu tangannya sudah terkepal kuat disertai wajah merah menahan amarah. Sabar brother, gue belum selesai ngomong. Danu menjeda omongannya sebentar. Maksud gue kalau lo emang gak mau nasib Evelina sama kayak Lutfi, lo cukup lakuin satu hal. Halo novelers, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari pagi ini enaknya ngapain ya novelers? Jangan lupa ya untuk sarapan minum yang hangat-hangat seperti teh hangat, kopi hangat, susu hangat, air hangat, dan segala-galanya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu pantengin channel Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen. Karena sesungguhnya dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap hari.